Halo, jumpa lagi dengan keluarga besar teman trading. Di sini kami akan menyampaikan tutorial mapping untuk skala harian intraday. Ini kita pilih chart Audi Kanada. Langkah pertama, kita posisikan chart ini yang proporsional dalam arti atas bawah kanan kiri. Oke, kelihatan dengan sempurnanya dulu. Untuk zoom out zoom in itu nanti. Pertama ini kita lihat satu, keduanya perhatikan harga sekarang. Harga sekarang di level mana? Ini harga sekarang. Terus langkah selanjutnya tentukan ring-ring harga yang membatas yang dekat dengan harga sekarang. Jadi ini high low-nya pertama kita ambil sini, dari sini. Oke, perhatikan. Satu. Terus kedua, ini high low-nya, swing-nya, gitu. Bahasanya swing-nya. Ini high low-nya. Selanjutnya tandai support resisten yang kuat di level time frame ini. Maaf. Oke, langkah selanjutnya tandai level-level support resisten. Otomatis yang swing high itu menjadi resisten, low-nya menjadi support, yang ini menjadi resisten, low yang ini menjadi support. Oke, ini bisa kita hapus rectangle-nya, tandanya kita hapus. Kita sudah menemukan support resisten daily. Langkah selanjutnya kita cari lagi, nggak apa-apa, ini yang penting kita cari yang menonjol, dalam arti yang kuat itu sebagai key level, ada reaksi di kirinya. Ini. Terus ini. Oke. Kita pakai ini. Kenapa enggak ini? Ini kan karena reaksi di sini, reaksi di sini, sini reaksi, sini reaksi, sini reaksi, sini reaksi. Oke. Itulah kita sudah menemukan support resistance daily. Bila perlu ada cara untuk mengidentifikasi support resistance ini, mungkin bisa dibedakan warna, mungkin bisa diberi notes, beri catatan. Ini nah, catatan support and resistance di satu kan gitu. Berarti kuning itu menandakan support resistance di satu. Langkah selanjutnya kita tandai bis yang dilewati support resistance tersebut. Utamakan yang tidak jauh dari harga sekarang. Oke, karena ini tutorial, kita tandai mulai dari yang atas sampai yang bawah. Oke, nah ini untuk acuan selanjutnya. Walaupun nanti harga ke sini juga entah kapan, tapi kalau sudah kita tandai base-nya, nanti kalau harga sampai sini kita bisa monitor. Oke, kita dari atas kotakin dengan rectangle. Ini kotakin dulu saja untuk memposisikan nanti sambil jalan. Di sini. Terus mungkin di sini. Oke. Selanjutnya ini. Oke, untuk mempersisikan nanti bisa di zoom. Mempersisikan
mempersisikan. Ini, pastikan supportnya yang warna kuning itu di shadow atasnya. Kalau ada shadownya. Oke, ini kayaknya udah pas. Terus rectangle-nya seperti yang penandaan bis pada umumnya. Ini untuk mempersisikan nanti bisa. Oke, itu sebagai suplai. Terus yang kedua ini kita tarik di sini. Untuk yang ini kita perhatikan nanti saja. Yang penting ini basicnya dulu. Oke. Terus yang ini shadownya. Bawahnya juga shadow. Kalau ada shadow, kalau enggak ya body. Oke, lanjut. Cek lagi. Nah, ini sudah di shadow atau belum? Oke. Kalau agak bingung untuk menetralkan, langsung pencet auto gitu. Kalau trading view ini bisa di trading view dan bisa di apa itu MT4 masing-masing sesuai selera. Oke, ke bawah. Oke, kalau sudah tadi yang atas sudah kita tandai, sekarang yang bawah dan yang tengah sudah dari bawah saja. Ini. Nah, kalau ada kasus seperti ini, supaya kita bisa melihat pengkolannya dengan jelas. Karena bis yang dilewati support resisten itu indikasinya bis yang sangat kuat, kita kelencat. Oke, kan terlihat kan pengkolannya. Ini. Kembalikan lagi ke candle. Kita persisikan. Dan nanti untuk penyempurnaannya bisa di TF kecil. Ini saja dulu. Yang penting diuji dulu caranya yang paling basic. Oke. Kita tarik ke kanan. Kita sejajarkan dengan garis tepi rectangle atasnya. Ya, supaya kelihatan indah saja dipandang. Jadi kalau memang ini pekerjaan kita, kenapa tidak? Gitu. Kita harus rapi supaya ini tinggal dua ini. Nah, kalau ada kesulitan dalam menandai, turunkan TF. Nah, mungkin kalau yang atas ini mungkin masih bisa. Ini base-nya yang biasa disebut ada double maru. Ini shadow to shadow. Kita tarik shadow atasnya, bawah di shadownya. Oke, tinggal yang satu. Bagi yang belum begitu bisa menandai, untuk mempersisikan turunkan TF hampa. Oke, apa yang terjadi? Oke, kembali lagi lancat, lihat pengkolan. Oke, di sekitar situ. Ini crop semua saja dulu. Ini high glow-nya, break retrace-nya, gitu. Oke, persisikan. Persisikan dulu, atas bawahnya dulu. Sip. Lanjut, seperti langkah tadi. Tarik ke kanan. Sejajarkan dengan rectangle di atas. Oke. Kembali ke daily. Ya, auto. Nah,
sini kita sudah mempunyai support resisten, temperature dan bis-bis yang dilewati support asisten tersebut. Oke, kita cek lagi apakah ada yang kurang. Fokus awalnya support asisten dan bis yang paling dekat dengan harga. Di sekitaran sini, terus sini, sini, sini. Oke, sudah terakomodir semua kayaknya. Kalau sudah, kita turunkan TF saja dulu. Lihat ada apa di atas. Oke, 4, auto. Harga sampai di situ. Terus kita persisikan bis-bis tadi. Jadi kan sudah disempurnakan dia di dairinya, ini di 4-nya disempurnakan lagi. Kalau perlu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini misalkan sudah hanya tinggal ngerapiin aja. Terus yang sini, oke. Secara global saja dulu ini. Oke. Yang ini fokus ini, break yang paling atas. Oke. Terus bawah. Sip. Itu ke harga selanjutnya, bis selanjutnya. Lihat lagi. Oke. Nah, kalau menemui kasus seperti ini yang sering orang katakan CP, itu yang paling kita monitor itu ini awal CP-nya, ini akhir CP-nya. Dikatakan CP. Oke, kalau menemui hal seperti ini, kita tandai atas dan bawah CP. Ini atas, paham. Ini, terus bawahnya, gitu. Bawahnya mana? Gitu. Ini bawahnya. Sebenarnya bawahnya ya ini crop semua. Ini crop semua. Tapi karena CP ini indikasinya order yang tersisa, jadi shadow turun ini mengambil order naik turun naik naik turun naik, ini bentuk pemadatan harga, kita ambil yang sini. Kenapa alasan yang sini? Ini karena kita awal dan akhir CP itu. Nah, mungkin disinyalir di sini mungkin masih ada order sisa yang suatu saat nanti bisa menahan harga atau harga minimal ada reaksi di bis ini nanti. Oke. Berarti yang atas sudah di break. Tangga selanjutnya karena ini tadi sudah kita turun apa auto, kita monitor harga di 4. Kembali kita persisikan base. Kayaknya juga perlu perhatian. Kita susutkan. Oke. Shadow to shadow yang kecil ini. Areanya tetap sini. Kita ambil ini aja. Shadow to shadow.
monitor ini. Atau lebih jelasnya supaya kita runtut, kita bisa kasih tag di sini. Di satu itu misalkan ini juga bawahnya pokoknya sebenarnya sama supply and demand, tapi kalau di atas itu supply, di bawah demand supply atau SND itu aja. Misalkan saya kasih daily, boleh, semua boleh. Yang membedakan supply and demand itu sebenarnya harga terkini. Kalau di bawah harga itu demand, di atasnya supply. Oke, ini sebenarnya supply yang sangat besar. Diamond, maaf, ini diamond yang sangat besar. Kita tulis saja. Net. Tulis di dalamnya rectangle malah lebih bagus. Oke, bawah juga. Oke. Terus ini harga di bawahnya. Oke, sudah jadi. Terus langkah selanjutnya cari support resisten lagi di skala TF di bawah daily 4. Ini misalkan ini itu sebenarnya kalau ingin presisi yang kuning tadi support resisten daily, sekarang untuk A4-nya misalkan ada kasus seperti ini, tandai lagi nggak apa-apa. Tandai lagi kan gitu. Ini misalkan tandai lagi nggak apa-apa. Berarti kan juga support resisten. Support resisten 4 itu juga luar biasa walaupun kategorinya support resisten minor. Dari segi daily-nya itu 1. Terus ada lagi sini. Pokoknya tandai, nggak apa-apa. Break, retrace kan gitu. Mungkin ini juga nggak apa-apa. Ini toh juga nggak ngerepotin Anda. Gitu. Akan nanti bisa membuat acuan ke depannya. Ini kan juga support resisten kan. Ini juga. Oke. Tuh.
Hal-hal seperti ini sebenarnya nanti sangat penting kalau sudah di TF-TF kecil. Di TF besar walaupun kelihatannya hanya sedu, tapi di TF kecil itu banyak cerita walaupun hanya sedu di TF besar. Oke, kita persiskan. Kita persiskan lagi. Pelan-pelan saja. Dan selanjutnya, kalau ini sudah, kita fokus saja di daerah-daerah dekat harga yang tidak terlalu jauh dengan harga. Dan H4, ini kasih notes lagi, misalkan support, resisten, H4, itu misalkan. Jadi menandakan kalau yang kuning itu support resisten daily, yang putih itu H4. Nanti turun untuk A1 dan sebagainya itu terserah Anda masing-masing. Yang penting tahu dan mengerti itu apa. Dan mungkin bisa ditulisin atau di warna lain kan sudah, yang penting support resisten mayornya sudah kita kunci. Oke, terus ke H1. Tuh, kita fokus saja sekarang. Ya kan? Setelah dia satu, ternyata support resisten tadi juga sejajar dengan bis-bis penting. Kita cari bis-bis pentingnya. Sama seperti tadi. Ini tadi juga dilewati bis penting di kirinya. Ini sebagai tanda order sudah diambil berupa reject. Menandakan kalau bis ini kuat. Bis itu kalau berhasil mereject harga, berarti menandakan level itu kuat. Tuh. Kita mulai dari line putih yang notabene-nya sebagai support resistennya 4. Kita tandai dia 1. Ini kita tandai dulu. Bedakan warna. Oke, kita bedakan warna. Mungkin bisa dikasih tag. Ini 1. Dan di sini ini sebenarnya juga layak ditandai. Ini walaupun shadow, ini layak ditandai. Setelah dia mereject level atasnya itu, ini ada supply lagi. Supply itu banyak macamnya. Kalau di TF besar itu shadow saja itu mungkin sudah dikategorikan sebagai supply. Kembali lagi proporsionalkan lagi pandangannya supaya luas. Oke, kita tarik ke kanan. Oke, kita tarik lagi ke kanan. Terus kita geser ke bawahnya. Oke, seperti langkah tadi. Nanti dirapikan sambil jalan atau di TF kecil. Nih, misalkan ini gimana? Ya udah, atas tandai dulu shadownya. Oke, atau sini juga boleh. Tarik kanan. Oke. Khusus ini, kasus yang ini sebenarnya bisnya ini, itu kan. Nah, ini bis besarnya ini. Nah, itu. Oke.
kembali lagi kenapa kita ambil yang bawah kan gitu. Seperti kasus tadi di bawah ini ada kompres. Kalau ada kompres tandai yang bawah, yang awal dan akhir kompres. Gitu. Kita tandai yang bawah. Yang atas kenapa enggak ditandai? Yang atas itu sebenarnya ditandai juga boleh, tapi kebetulan di sini ada base yang gitu. Berarti sudah diwakili oleh ini yang gitu. Ini CP. Tulis lagi. CP. Tuh. CP. Di sini sebenarnya juga ada CP itu kan. Ya udah, ini nanti aja dibahas pada lain waktu. Yang penting ini support resisten dan bis. Yang penting-penting aja dulu. Terus untuk kasus ini kita monitor line putih. Line putih. Oke. Kita posisikan. Kita fokus di sini. Ya, ini yang ngeberikan juga ada reaksi. Ya itu loh. Suatu bentuk sebuah kekuatan support asisten yang gitu. Ini kalau di DF kecil ini terjadi break retest yang gitu. Oke. Di sini juga break retest. Oke. Kita monitor di sini. Ya. Sembari kita proporsi apa itu persisikan bahasanya. Persisikan yang lainnya. Oke. Sudah. Ini ya satu. Kita tambahin lagi kalau menemukan ini memang perlu latihan juga ini sebagai support lagi atau biasa disebut dengan bau kiri LS di sini kita tandai ya fungsinya nanti ada nanti saya jelaskan nanti lain waktu. Oke. Ini CP lagi kan gitu. Berarti indikasi order itu turun ambil naik, turun ambil naik, turun ambil naik, turun ambil naik. Kalau kalau ini kalau saya pribadi loh ya, itu saya cari lagi pengkolannya sesuai TF itu. Dan ada support asisten di kirinya ini misalkan. Ini kan support asisten juga itu. Nah, jadi ini support asisten daily dan tren saat itu naik. Support asisten itu apa itu bis itu kuat kalau sudah break di atas support asisten sesuai trennya. Berarti kita ambil ini aja. Kebetulan juga break support asisten skala H1-nya. Oke, berarti bisa kita geser. Ya sebenarnya kan tadi awalnya sini memang luas itu kita persisikan. Makanya kita sampaikan itu memang skala level TF masing-masing. Nanti ada penyempurnaan. Atau bahkan sini. Dan break retrace. Sudah. Lanjut di sini, fokus di sini juga, fokus di sini ada support resisten. Kita pelajari. Pelajari ini breaknya, itu. Ini breaknya. Ini hanya untuk memastikan kanalnya itu yang ngebreak yang mana. Setelah itu ini ngebreak bawahnya, break retrace, tandai lagi. Jadi
di sini itu sebenarnya bis, ya kan? Dan bis itu di-break dan menghasilkan bis ini. Sebuah bis yang nge-break bis di sini, yang notabene-nya kuat, di sini kan bis itu kuat kalau sudah dites harga. Ini kalau di TF kecil kan naik, turun, naik. Dari rally, bis, rally yang gitu kan. Menandakan kalau bis ini kuat. Terus kita cari di sini. Kan ini untuk mengidentifikasi yang ini sebenarnya. Kalau sudah, ini lihat dulu yang nge-break bis itu candle yang mana. Kita ganti warna. Biar enggak apa itu. Biar beda itu. Oke, itu yang nge-break ini si candle ini dalam TF1. Jadi kita tandai saja ini. Oke, ini. Mungkin bisa di sini juga, tapi kan ini kita cari break retrace-nya kan gitu. Oke, kalau sudah kita tarik ke sini. Ya. Kita turunkan lagi untuk monitor ini. Langsung ke M15 saja. Sering saya utarakan saya nggak pakai ngeh sama M30. Oke, kita pastikan dulu yang ngebreak yang mana. Yang ngebreak ini loh, yang ngebreak rectangle kuning ini loh. Itu, ini, retrace-nya itu naiknya. Oke, sudah posisi. Kita tarik ke kanan. Atau bahkan ini bisa langsung diganti dengan trendline ditarik lurus, shape gitu kan, shape lepas itu lurus pastikan. Oke, untuk atasnya, nah ini yang break yang mana, kan gitu kan. Nah ini yang break, kembali lagi kompres kan gitu kan. Ini kompres terjadi di mana-mana. Oke, berarti dia break retrace tuh. Kita tandai lagi. Retrace dalamnya sini. Monitor yang garis putih atas. Break retrace yang itu. Oke. Ini dihapus saja. Sebagai gambaran. Sudah. Oke. Kalau sudah itu langkahnya gimana? Kita baca saja sekilas ini harga. Di skala H1 dulu. Oke. Ini kita teruskan ke sini. Oke, karena ini juga bis minor, mungkin bisa diganti warnanya. Gitu. Oke. Kalau sudah, kita lihat ya auto. Oke. Ya, kalau begini terus gimana Pak D? Gimana Mbah? Gitu. Ya kita fokus saja di level ini, level ini, level ini, level ini, yang gitu. Oke. Nanti untuk membaca harganya nanti tak kasih tutorial. Sementara kita ke level-level ini dulu. Atau mungkin ya sekilas saja saya kasih clue-nya gitu. Satu, ini kita kontaknya di sini dulu. Oke, ini dimulai dari situ. Maaf. Oke. Ini sebuah bis hasil ngebreak resisten kirinya. Ini kan. Oke.
Kenapa kok enggak yang lain yang dibahas? Ya yang dekat dengan harga saja. Kan gitu. Apa yang dekat dengan harga saja. Ini dan ini dihasilkan setelah ngebreak ini. Gitu. Jadi base ini dihasilkan setelah ngebreak sebuah resisten. Dan saat market itu naik, setelah break retest naik dan dia drop ngebreak ini lagi kan gitu kayak tadi yang tadi saya hapus tadi loh, ini berarti base ini dihasilkan setelah ngebreak ini yang gitu. Ini saya tandai bibir atasnya sebagai resisten, yang tadi base nya saya hapus supaya nggak begitu anu di mata lah gitu. Penting tahu artinya. Yang penting di dalam menandai base ini sebenarnya satu, support resisten kuat, keduanya kalau ada base atau apa namanya itu terbentuk terjadi setelah apa kan gitu, di level mana gitu toh. Jadi bukan hanya sekedar menandai, harus tahu gitu kan. Historinya itu dulu kan gitu. Contoh ini ya, ini sekelumit saja. Sekelumit saja. Kalau menemui kejadian seperti ini, cara bacanya pertama dari mana? Gitu. Ini tadi kan sudah base ini dihasilkan dari ngebreak ini dan ini sudah di break ini dan sekarang di break ini ya udah. Setelah harga itu terbentuk naik dan drop turun dan break ini tandanya ini break sip. Break. Berarti demand ini sudah tidak kuat nanti. Kalau harga nanti ke situ lagi indikasinya sudah tidak kuat. Kalau ini sudah di break, menandakan kalau ini nanti turun berarti targetnya sini. Jadi di base berikutnya. Kalau nanti di break lagi ya turun kita cari yang ini. Kita cari aja base pentingnya ini support asisten, ini di break kalau di TR kecil. Kita langsung saja nanti kita persisikan. Kita persisikan dah. Kita lihat aja dulu karena ini juga dekat dengan harga. Nggak bisa kalau ini menyepelekan itu. Aduh nanti ya ini yang dekat dengan harga aja dulu. Ini seperti tadi langkahnya. Kan, support. Di break ini. Oke. Udah. Yang ngebreak residunya itu turunkan lagi. Pastikan lagi. Ya, jadi misalkan nanti kalau di sini ada candle lagi ya ini dinaikkan gitu. Sudah, kalau sudah seperti biasa atasnya lagi tarik trendline, cari yang ngebreak kan gitu. Kalau di sini misalkan kalau kasus ini sebenarnya ini kan break retest, jadi zonanya besar. Ya nggak apa-apa, jangan protes, memang zona itu besar ya mau apa kita kan gitu. Penting kita tandai. Nah, ini. Oke. Bisa kita persisikan lagi di M15. M15. Sudah begitu, ini break retrace dan ini ini nanti aja yang pokoknya ini untuk saya saja tandai ini. Oke, kalau sudah begini, ini kategori order sudah diambil dan ini ambil bis ini kita persisikan di sini. Gitu. Tandai situ.
Untuk pemula udah sampai M15 saja sudah bagus. Atau M5 itu sudah bagus. Jadi kalau untuk CTF lanjutannya misalkan sampai M1 sampai apa, ini saja bisnya sudah banyak loh. Walaupun skala level. Nah ini yang berarti ketemu bis baru kan. Ketemu supply demand baru di sini. Oke. Nah nota benernya ini tadi kan break itu dan ini support atau mungkin bisa menjadi LS dan lain sebagainya nanti. Tuh. Di sini ada lagi. Jadi memang ini. Udah ini aja dulu, kita fokus ke harga. Dan tadi yang saya jelaskan, level ini sudah di break. Jadi ini sudah di break dan menandakan itu akan tidak kuat nanti. Terus market naik habis ngebreak kemana? Ya kita fokus sini dan sini. Nah, ini berarti kita tulis lagi ini. Nggak usah pokoknya ya kita tulis kita tandai supply ini supply ini juga supply ini memang ya harus kan juga marking seperti ini sebenarnya sekali marking itu bisa untuk kita berhari-hari bahkan minggu kan gitu loh. Ya mungkin standarnya ya 1 jam lah kalau untuk pemula ya 1-2 jam per file itu aja. Ini supply dan di sini sudah sudah dites harga, dicek. Jadi mungkin dalam pengamatan kami biasanya hal seperti itu juga sudah tidak kuat nantinya. Makanya ini juga bisa menjadi sebuah catatan kalau ini sudah di reject harga 2 kali. Ini bukan break tapi reject harga 2 kali. Sebuah benteng itu kalau sudah dites 2 kali kan itu terus untuk mengambil sikap entry-nya gimana untuk skala ini. Oke. Kembali lagi sudah sering saya lihat last chat itu ya yang enak mungkin lah, seluas mungkin. Jadi ini kalau ini kita bisa prepare di sini dan di sini, lebih di sini dan di sini. Karena apa? Ini sudah dites 2 kali. Tapi yang membuat dia sangat kuat kan kita lihat di kiri, mungkin ada apa itu. Nah ini jadi kuatnya itu rejectnya karena ini reaksi dari support asisten H4 gitu yang kita tandai tadi. Ya, betul kan katanya Mbak Pri, walaupun hanya sebuah shadow dia 4 di sini
membuktikan kalau itu ada reaksi. Dan support asisten itu kalau sudah sering di break, potensi untuk jebol ada. Jadi di sini ya satu clue-nya ada demand yang sudah di break. Tuh satu clue-nya. Oh ya, bentar maaf tadi kelupaan. Ini tandai dulu. Nah, demand bawahnya ditandai karena dekat dengan harga juga. Nah, itu demand. Tuh ini demand. Ya, itu. Jadi, untuk sempurnanya nanti ini juga ditandai, ditulisin lah. Pokoknya SND itu aja. Jadi kalau Anda sering melakukan ini dan Anda tahu reaksi-reaksi di sini itu suatu saat Anda sudah bisa sendiri mapping dan bisa melihat sendiri apa yang harga lakukan di level-level tersebut itu dengan jurnal. Dalam konteks ini jurnal itu mungkin ini di SS. Terus ada apa di sini misalkan oh saya mau sell di sini. Entah nanti memberi profit dan tidak SL atau TP SS lagi kan gitu. Ini gambarannya ya. Ini gambaran dari Pak D. Misalkan harga ini nanti sini. Oke. Kalau saya itu memang sangat mengutamakan sebuah konfirmasi. Jadi nanti di sini itu kalau mau sell pastikan konfirmasi. Seperti yang saya terangkan di video-video teman trading itu. Ya, ini mungkin seperti ini. Harga yang mungkin ya tidak seindah ini. Nah, ini naik lagi. Untuk sebuah konfirmasi di sini mungkin skala level H1 itu kita compare ini karena ada support resistance juga. Ini misalkan bisa menjadi acuan kan. Dia setelah ngebreak bikin base kan gitu. Berarti kan ini nanti ini mungkin jadi base itu. Nah, itu aja di H1-nya saja dulu. Oke. Tampakkan cat itu ya seluas mungkin sesuai monitor Anda masing-masing. Tuh. Tarik, tariknya. Yap, tuh. Ini konfirmasinya itu sebenarnya kalau support ini di break gitu kan yang line putih ya, putih dan tuh kalau sudah di break satu pakai shadow pun kalau pip itu satu pun itu sudah konfirmasi tunggu harga naik baru kita ambil sell kan gitu sellnya TP-nya mana kan gitu kan bentar pakai panah ya. TP-nya mana karena ini sudah di break itu potensi untuk menahan harganya sangat lemah jadi TP-nya sini kalau RR kan ya sudah lumayan. Jadi jangan serakah kalau trading itu. Kalau nanti seperti itu sini ya TP yang gitu. Untuk langkah selanjutnya ya lihat dulu reaksinya mau kemana setelah dia di bis yang kita tandai itu setelah TP dia mau apa kan gitu. Itu satu atau pasang PO di sini tapi SL-nya di sini saja. Karena apa kok di sini nggak di sini Pak D? Karena ini kan sudah rapuh sudah dites 2 kali. Jadi kalau ini nanti jebol, potensi harga itu ke sini malam kan gitu. Jadi misalkan ada lagi apa itu plan keduanya itu misalkan ini ya
Ini pertama, keduanya tak taruh sini, mungkin tak warnai warna lain. Ah, ini kalau dia break tuh, oke. Ini menandakan break, dia turun dan dia break lagi, break ini karena ini sudah dites 2 kali, kemungkinan yang gitu ya. Misalkan ini kalau saya ya prepare di atasnya ini. Terus targetnya mana kan gitu. Saat kita sell di sini dan sell di sini, ya, itu sebenarnya beda targetnya. Ya boleh mau panjang-panjang ya boleh, tapi nanti kecewa enggak kalau harga itu enggak sesuai ekspektasi TP Anda kan gitu, Bapak-bapak Ibu. Jadi ini targetnya karena ini memberi risk yang kecil kan gitu. Dan potensi ini juga di supply besar di daily tadi kan gitu. Kita berharap ini masih kuat kan gitu walaupun sudah dites. Dan di sini notabene juga resisten daily. Kita targetnya cukup di sini aja. Cukup. Atau kalau di sini kan sudah lumayan 1 banding berapa. Di sini tuh, ini TP-nya, TP yang wajib TP terus maksimal sini. Tuh. Itu untuk plan apa itu? Plan turunnya. Terus gimana, Mbah, plan naiknya? Oke, plan naiknya. Misalkan setelah harga itu di sini, mungkin nggak sampai sini harga itu turun kan gitu kan? Ya itu, kita ya langsung saja. Ini ada ruang ya, ada ruang. Oke, plan naiknya kan ini plan turunnya, plan naiknya misalkan ya taruhlah ya kita mintanya di sini sell TP profit kita ambil P kan gitu. Nah, kalau kita mau ambil P di situ satu alasannya apa? Ini juga support asisten kuat yang sejajar dengan ini. Kan gitu. Ini tulisin saja. Resisten. Tuh. Ini resisten support kuat sebelah kirinya ada. Nah, ini 2 kemungkinan. Jadi perlunya sebuah konfirmasi ini. Kalau memang ini nanti itu kuat menahan harga, itu harus ada konfirmasi. Harus ada konfirmasi. Jadi satu, misalkan ini turun, ini ya kita anggap saja harga nanti turun, yang gitu sudah melewati ini yang notabene sudah nggak kuat. Itu di sini itu wajib konfirmasi. Ya konfirmasi mungkin tahu sendiri ya Anda ya, nanti ada di video saya. Ini break ini lagi, dia turun. Ini pun juga nanti masih notabene tetap ada reaksi walaupun dia sudah tidak kuat kan gitu. Apalagi dia turun bikin base. Nah, itu terus sini ya. Jadi RR itu fungsinya itu selama RR itu masih terpenuhi. Ya. Misalkan di sini pun sudah target kan gitu. Sudah bagus kalau ini sudah 1 banding 2 kan ini kan ada resisten ini yang notabene nanti set at QM nanti ini sebagai mungkin bisa menjadi bau kiri kan gitu. Ini awalnya. Mungkin tak kasih warna lain ya. Oke, itu. Terus
Kalau ke atasnya ya ini kalau di break nanti ya sini kembali lagi sini kan gitu. Itu aja. Kecuali kalau di atas nanti di sini misalkan break dan dia turun, breaknya ini back out belum sampai sini turun, berarti ini kalau memang naik dari sini TP-nya ya ini sudah lewat saja kan gitu. Sudah lewat. Ya, lewat itu artinya kita itu malah bisa TP di atasnya itu dengan catatan ini di break ya udah ini aja gitu. Oh, itu saja. Tuh. Terus ada lagi plan lainnya. Tuh misalkan nanti harga itu di sini break sub demand ini dan break resisten daily ini kan gitu ya. Kita kasih gambar ini. Oke, dia akan koreksi, dia akan turun, dan gitu. Nah, terus di sini kita lihat kiri ada LS, ada support resisten, ada base yang sudah kita baca tadi, yang notabene ini juga sudah di break kan gitu kan. Jadi menandakan harga itu akan naik dan kita berharap di sini ada order yang mau diambil kan gitu kan. Tuh. Sementara bacanya sampai situ dulu saja. Kecuali kalau ini di break ya, kita pindah ke support resisten bawahnya atau base-base bawahnya itu saja. Sebenarnya juga kalau dibikin enak-enak, dibikin simpel-simpel, dibikin sulit ya sulit. Nah, tapi sesulit apapun, kalau Anda itu nanti sering seperti yang Mbah Pri lakukan, berupa ini marking itu, dan ada jurnal di situ yang menandakan apa yang kita analisa itu nanti memberikan kebenaran atau salah, ya kita evaluasi itu aja. Jadi kalau begini ya jadi nanti seperti ini ya SL-nya cukup di sini. Jadi SL-nya di bawah base saja atau di bawah low terdekat. Low dekat bukan ini, yang ini misalkan sini ya yang ini. Karena ini super resistant daily ya di bawahnya ini nggak apa-apa. Kok lu lebar ya nggak apa-apa. Misalkan lebar lotnya dikurangi, tapi kan TP-nya sini 1:2,5 atau 3 bahkan lebih kan gitu. Oke, itu dari kami tim teman trading semua, semoga bermanfaat dan jangan males latihan, tetap semangat, Anda pasti bisa dan gitu. Selama kita berusaha dan kita rajin, nanti sebuah kesuksesan itu menunggu. Oke, selamat malam, salam dari teman trading.